Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Screen berkaitan dengan stock and valuation. Saya kira itu ya yang menjadi kuliah kita hari ini. Saya berharap nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya persilakan kepada Saudara Muhammad Indrawan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ini Pak, saya ingin bertanya terkait saat ini Indonesia itu memiliki saham di PT Freeport atau tambang emas terbesar di dunia itu sebesar lebih 52%. Apakah Indonesia itu sebagai pemegang saham atau pemilik saham yang mendominasi atau bagaimana Pak? Begini menghitungnya. Katakanlah misalnya 1 juta lembar saham. Kita memiliki 52% kata saudara tadi. Berarti Indonesia punya hak menentukan manajemen siapa saja yang akan menjadi bos ya CEO di Freeport. Kalau dia pemegang saham pengendali itu lebih banyak sahamnya. Indonesia. Ya, itu bagus sekali. Indonesia bisa menempatkan siapa yang menjadi direkturnya sehingga dikelola sendiri dengan baik. Saya kira itu hak suaranya paling tinggi kalau 52% Freeport. Saya kira kita jempol dah. Saya kira itu Muhammad Indrawan. Restu. Pertanyaan simpel saja, Pak. Indikator penting dalam saham, Pak. Indikatornya. Indikator penting dari saham. Maksudnya indikator untuk menilai saham itu baik atau tidak? Iya, Pak. Oke. Jadi tadi ya, semakin lancar diperdagangkan kan kita tinjau itu misalnya. Kalau lancar diperdagangkan kan berarti kan banyak minat investor di situ. Minat untuk membeli. Nah, saham akan menjadi lebih bagus, harganya bagus. Makanya di dalam Bursa Efek Indonesia itu ada namanya peringkat dari harga saham-saham yang paling lancar diperdagangkan, baik dijual maupun dibeli. Semakin lancar itu, maka dia akan mendorong harga saham akan naik. Itu Restu ya. Silakan Arman Maulana dulu. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu perusahaan memiliki harga saham fundamental yang bagus? Begini, kinerja fundamental perusahaan itu bisa mempengaruhi harga. Jadi begini, kalau misalnya seorang investor membaca hasil analisa rasio keuangan kamu tadi, ya karena analisis rasio misalnya liquid perusahaannya, tingkat pertumbuhan labanya sekian persen setiap tahun. Nah, investor kan akan termotivasi untuk membeli saham perusahaan yang bertumbuh tadi. Kenapa? Karena investor itu kan butuh keuntungan yang tinggi. Nah, itulah yang menggerakkan semakin bagus rasio-rasio fundamental perusahaan, rasio-rasio keuangan perusahaan secara fundamentalnya bagus, maka harganya insya Allah akan bagus. Dan akan menarik minat calon investor untuk membeli saham perusahaan yang bagus tadi. Silakan tadi Krisna. Langsung saja Pak. Yo. Dalam akuntansi terdapat 2 metode Pak. 2 metode pencatatan investasi saham. Yang pertama Pak, metode cost method, yang kedua equity method. Tolong Pak dijelaskan tentang kedua metode tersebut Pak. Cost method itu berdasarkan biayanya. Equity itu berdasarkan modalnya. Modal ya sahamnya, jumlah sahamnya. Ya biasanya biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan emisi penerbitan saham. Berdasarkan biaya, cost, itu kemudian berdasarkan modalnya. Modal itu kaitannya nanti dengan leverage. Leverage factor. Struktur modal nanti. Karena ada modal kita, modal sendiri itu adalah ya saham-saham tadi. Ya, itu Krisna. Iya Pak, makasih Pak. Reski Rahayu. Ya Pak, langsung saja pertanyaannya itu ialah, Ya Pak. kira-kira seberapa besar risiko kerugian dari invest di saham?
Ya, seberapa besar risiko berinvestasi di saham. Oke. Jadi tadi kan ada harapan, ya. Harapannya kita tadi misalnya saya beli saham PT BRI ya. Harganya misalnya 11.000 saat ini. Nah, nanti di bulan 6 tahun depan baru saya jual. Harapan saya itu 11.000, saya harapannya untungnya 1.000. Berarti nanti harapan saya harganya di bulan 6 2021 itu 12.000. Nah, nanti kita lihat berjalannya waktu, bisa saja angkanya tidak sampai 12.000 kan? Bisa juga angkanya tepat 12.000, bisa juga angkanya misalnya kalau di bawah misalnya 11 tidak sampai 12.000 berarti ya, itu risiko saya. Katakanlah hanya 11.000 saja. Jadi tetap tidak jalan, padahal saya mengharapkan keuntungan 1.000. Nah, kemudian juga ada harapannya misalnya seandainya yang terjadi adalah harganya malah 13.000. Itulah melenceng perbedaan antara realita dengan harapan saya ketika nawaitu saya membeli saham tadi. Itulah disebut risiko. Ada dua kemungkinan risiko yang kita hadapi. Ada yang namanya up risk, ada down risk. Up risk itu adalah risiko melenceng, tapi melencengnya menguntungkan. Harganya 13. Ya, melebihi dari harapan saya 12.000. Ternyata harganya 13.000. Nah, bisa juga terjadi down risk ketika harapan saya 12, ternyata realisasinya hanya 11.000. Berarti melenceng. Melenceng dari apa yang saya harapkan, tapi melencengnya merugikan. Down risk. Risiko. Jadi risiko itu penyimpangan dari apa yang kita harapkan. Iqbal, silakan Iqbal. Saya ingin bertanya Pak mengenai uang. Apakah uang yang diinvestasikan untuk membeli sebuah saham dapat menghilang atau seperti apa Pak? Oh iya, kalau uang yang kita beli, katakanlah misalnya harga saham. Hari ini kita beli, katakanlah harganya tadi 5.000. Nah, kemudian kita tiba-tiba masuk jalan-jalan berjalannya waktu, kemudian di tahun depan bulan 2, ternyata kita butuh uang. Nah, kita jual saham kita. Nah, harganya tidak sampai 5.000. Misalnya hanya 4.000, maka hilanglah modal kita. Itu namanya capital loss. Tidak semuanya hilang, tapi harga jualnya saja itu yang kembali. Harga jualnya misalnya hanya 4.000 tuh. Padahal dulu kita belinya 5.000. Tapi karena kita butuh uang, terpaksa kita jual saham tadi. Nah, dijual ketika harganya hanya 4.000 misalnya. Nah, kalau 4.000 berarti kan ada kerugian 1.000. Nah, kalau hilang sama sekali saya kira tidak. Tergantung Mas. Saya kira saham-saham itu tetap harganya ya paling tidak dia berfluktuasinya tidak sampai jauh sekali. Saham udah akan hilang begitu saja ya, tetapi capital loss namanya tadi, risiko bagi pembeli saham atau investor. Kan Restu? Mengapa ini Pak? Mengapa beberapa saham preferen memiliki imbal hasil yang lebih tinggi daripada saham biasanya, Pak? Ya, sifat dari saham istimewa itu adalah ada sifat ada sifat sahamnya, juga ada sifat obligasinya. Jadi pemilik saham istimewa itu juga akan dibayarkan bunga. Ya, di samping tadi itu mirip dengan obligasi. Tapi sama juga dengan saham. Jadi turunan hibrid itu, gabungan antara saham dengan obligasi. Jadi kalau Anda punya saham istimewa ya Anda punya hak untuk menerima bunga juga. Bukan hanya dividen ya, bukan hanya capital gain, tetapi juga dapat bunga setiap bulan atau setiap periode yang ditentukan oleh perusahaan penerbit saham preferensi tadi. Setiap perusahaan itu menerbitkan saham istimewa itu karena
memicu orang agar membeli dalam jumlah yang banyak. Nah, nanti kalau dia beli dalam jumlah tertentu sekian ribu lot misalnya atau sekian ratus lot, satu lot itu 500 lembar saham. Oh, kalau misalnya memiliki sekian lot saham kita miliki, ya itu biasanya disertai dengan saham istimewa atau preferred stock. Nah, sifatnya saham preferred stock itu adalah di samping dividen seperti saham, dividen dan capital gain. Nah, itu bisa juga mendapatkan bunga setiap periode. Niken. Tanya kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi saham, Pak? Investasi di saham, waktu yang tepat ketika dia mulai bergerak naik. Ya, ketika start mulai naik. Karena fluktuasinya itu kan fluktuasi saham ya, fluktuasi naik turun naik turun. Jadi ketika mulai sudah turun, nah paling dasar di bawah, nah mulai naik lagi. Nah, ketika mulai naik itulah open buy, beli. Nah, nanti ketika juga naik itu di atas sudah naik, hati-hati karena jangan sampai maksimal turun lagi. Jadi ketika dia bergerak naik, mendekati dia ini agak susah memprediksinya, itu kita beli lagi. Nah, bisa melalui analisis teknikal dengan melihat grafik harga itu. Ada juga malah namanya hedging, kita pagari pada harga berapa kita beli dan ketika pada harga berapa nih naiknya kita jual. Itu hedging namanya, mengunci. Muhammad Ikhlas. Pertanyaannya Pak, pada pasar sekunder kan ada aktivitas perdagangan saham sehari-hari. Harga-harga saham pasti mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan maupun penurunan harga. Yang saya ingin tanyakan, faktor apa Pak yang menjadi tolak ukurnya? Ya Pak, faktor apa itu yang menjadikan tolak ukurnya naik turunnya harga di non ekonominya Pak? Kan pasti ada faktor di non ekonomi. Mungkin dari bidang politik dan sosial. Iya. Jadi ada tadi saya sudah sebutkan. Bahwa ada dua faktor eksternal dan faktor internal. Ya. Nah, faktor eksternal itu tadi kan ada suku bunga yang juga bisa mempengaruhi harga naik turunnya harga saham. Ada juga tingkat daya beli masyarakat, Gini rasio namanya, itu faktor-faktor makro. Nah, termasuk faktor-faktor politik, faktor budaya, itu juga mempengaruhi. Nah, mempengaruhi naik turunnya harga. Nanti kalau penelitian di bidang keuangan itu analisis faktor-faktor fundamental dan faktor teknikal atau faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham. Sebagai apa yang faktor-faktor apa. Nanti dari kamu membaca itu, kamu lihatlah faktor-faktornya. Seperti suku bunga tadi, Gini rasio, tingkat pendapatan per kapita, inflasi, kurs. Nah, itu faktor makro, termasuk masalah politik dan sebagainya. Nah, kemudian kalau faktor mikronya, fundamentalnya, itu adalah faktor kinerja keuangan sendiri. Kinerja keuangan dari laporan. Anda kan sudah bikin rasio. Nah, itulah ada ROA-nya, ada ROE-nya, ada EPS, ada macam-macam banyak sekali nanti penelitian-penelitian. Silakan Ilham. Apakah kenaikan harga saham akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia? Suku bunga tinggi. Kalau tingkat suku bunga tabungan tinggi, maka tadinya investor saham tadi akan rame-rame menjual sahamnya. Karena returnnya, keuntungan yang diperoleh dari saham lebih kecil dari suku bunga. Mendingan ditabung di bank. Ya kan? Jadi rame-ramelah para investor tadi menjual sahamnya. Kalau penawaran saham banyak di bursa, maka harga akan menjadi turun. Itu supply. Ada tadi Avio?
Saya ingin tanya Pak, kalau untuk sebuah perusahaan itu biasanya berapa banyak lembar saham yang dapat dimiliki? Kemudian kalau kita ingin berinvestasi atau membeli lembar saham, rekening efek itu sangat dibutuhkan nggak Pak? Iya, rekening efek itu harus ada. Harus kamu punya account, harus punya rekening efek kalau kamu mau berinvestasi di saham atau surat-surat berharga. Ya tergantung ini. Jadi perusahaan itu biasanya ya saya kira main juta-jutaan ke atas itu. Perusahaan A itu sekian juta sahamnya. Tidak ada yang kecil-kecil. Karena satu lot saja itu 500 lembar. Nah, untuk kita berinvestasi di saham itu minimal satu lot. Atau sekarang diturunkan menjadi minimal 100. Itu namanya on lot. 100 lembar. Kalau katakanlah BRI punya harga saham. Harga sahamnya sekarang 11.000. Nah, untuk memiliki saham BRI, Anda harus keluarkan 11.000 kali 100. Berapa tuh? 1.100.000, kita dapat 100 lembar saham. Nah, berapa BRI mengeluarkan saham? Saya kira jutaan. Eli Ermawati. Bagaimana cara kita menilai atau mengetahui harga saham yang murah atau harga saham yang lebih mahal? Ya, kita bisa bandingkan. Jadi harga saham lebih murah atau lebih mahal itu kita bisa lihat itu dari harga pasar ya saat ini. Jadi kita bisa lihat di indeks harga saham. Kita bisa bandingkan juga indeks harga saham. Berapa indeks harga saham gabungan dan berapa harga saham kita. Itu harga saham individu, saham BRI saja, saham PT Antam saja, saham PT Sampungan saja. Hildayani, sorry. Yang ingin saya tanyakan, jika harga saham saat ini normal, misalnya per saham sampai dengan 1 miliar rupiah. Nah, sekarang dalam masa pandemi, ingin tanyakan bagaimana pengaruh kondisi saat ini untuk harga saham? Ya, harga-harga saham, semua perusahaan itu terpuruk dengan masa pandemi ini. Yang terpuruk misalnya di saham-saham di sektor pariwisata. Ya, perhotelan. Itu biasanya terpuruk dengan kondisi saat ini. Di perusahaan-perusahaan agrobisnis, food and beverage, makanan, sektor-sektor makanan, itu kayaknya tidak terlalu terpuruk. Ya turun barangkali, tetapi ya saya kira dia ada yang masih positif, yang masih bagus. Nah, jadi itu tergantung sektornya. Makanya kalau mau membeli saham, belilah sektor-sektor saat ini pandemi ini. Yang maju ini adalah kosmetik, industri agribisnis. Oh itu maju. Karena orang berlomba-lomba sekarang makanan yang sehat, makanan dan yang memang bahan bakunya yang ada di Indonesia. Sehingga harga saham perusahaan yang itu tadi, yang TBK ya, dia akan tetap naik. Sementara yang lain tadi sektor pariwisata terpuruk, turun. Kenapa terpuruk? Karena orang rame-rame menjual sahamnya. Nah, karena banyak yang ditawarkan, ya pasti harga turun. Ya nih, Indotola, silakan. Baik Pak, Ya. Pertanyaan saya, tadi Bapak bilang kalau perusahaan sudah go public, maka dia bisa membeli saham di bursa efek. Pertanyaan saya, apakah hanya perusahaan yang go public bisa membeli saham di bursa efek? Terus apa keistimewaan bertransaksi di bursa efek Indonesia? Baik, terima kasih. Iya, kalau harga saham yang diperdagangkan di bursa itu memang surat-surat berharga, saham dan obligasi serta turunannya. Nah, kalau Anda mau berdagang ya melalui bursa efek dan tidak harus kamu ke sana. Di sini ya, di galeri saja kamu bisa berdagang itu. Galeri kita itu ada galeri pasar modal. Ya, galeri Bursa Efek Indonesia di jurusan itu. Ada. Nah, di situ kamu bisa berdagang itu, membeli. Ya, kalau misalnya punya uang, katakanlah harga sahamnya 500 per lembar. Ya, harga sahamnya. Nah, kalau kamu punya uang 500 kali 100.000 berapa? 500.000. Kita bisa punya saham. Saya jual saham tadi 500 itu.
Jadi 100 lembar saham dia punya. Tetapi semakin banyak lembar saham itu biasanya harganya semakin murah, nilai nominalnya. Nah, harganya nanti akan diberi briefing oleh tadi perusahaan underwriter, perusahaan garantor yang menjamin emisi saham kepada perusahaan kita. Nah, ada biaya politicing cost dan sebagainya. Itu harus dihitung, kemudian menentukanlah berapa harga jualnya. Harga jual bisa saja di atasnya nilai nominal, bisa juga di bawahnya. Kalau harganya di bawah nilai nominal itu biasanya bagaimana orang sama perusahaan ini agar cepat lakunya. Karena kalau harganya rendah itu kan lakunya banyak, lebih banyak dibandingkan kalau harganya di atas nilai nominal. Tapi BRI itu dulu dia memang ketika dijual itu harganya di atas nilai nominal. Nilai nominalnya 10.000, harganya memang sudah 10.500-an lah. Nah, itu tergantung kira-kira orang memprediksi, mengestimasi berapa kemungkinan bisa laku ini. Dan kenyataannya laku semua tuh BRI. Sampai blue chip dia sekarang. Muhammad Al-Fikran. Ya Pak, langsung saja. Bagaimana keuntungan dan juga dampak yang ditimbulkan dari saham asing terhadap ekonomi Indonesia? Iqbal Prasetya, silakan Muhammad Iqbal Prasetya. Apa bedanya investasi saham dengan main saham? Kita main saham itu sesungguhnya kita sudah berinvestasi. Yang namanya investasi itu kegiatan menanamkan dana dengan harapan memperoleh pendapatan di masa mendatang. Nah, investasi kita dalam bentuk sekuritas, surat-surat berharga. Surat berharga itu salah satu saham. Nah, kalau kita bermain berarti kita sudah berinvestasi situ, baru kita mainkan. Dimainkan itu dijual dan dibeli. Nah, jadi tujuannya orang pemain saham itu biasanya adalah investor-investor yang mau mengambil keuntungan yang bersifat jangka pendek. Jadi dia hanya melihat capital gain-nya saja. Ya, gain-nya keuntungan pemain itu bisa saja nanti dia mengharapkan apa, dia beli, kemudian dia jual. Pada saat harganya sudah naik di atas harga belinya. Nah, keuntungan. Itu namanya profit taking. Nah, orang yang profit taking inilah yang disebut main saham. Sama sih. Sama-sama investor ya. Tapi hati-hati ada risiko yang menanti, capital loss ya. Kalian ini menyerang saya habis-habisan dengan pertanyaan yang bagus luar biasa. Saya senang sekali dengan kalian semua. Ya, alhamdulillah saya jawab karena memang juga sedikit agak paham. Ya, saya kira itu anak-anakku semua selamat bertugas. Tugas yang keempat itu coba lihat itu semua, coba nilai bagaimana harga, nilai nominalnya, bagaimana nilai pasarnya, dan bagaimana nilai harga perdananya. Itu ada di laporan keuangan itu biasanya. Harga closing price, CP disingkat kadang-kadang closing price. Nah, selama 5 tahun itu, ya kamu kembali ke situ. Itu yang saya inginkan dari Anda. Kalau dia punya obligasi, pakai yang obligasi juga dan saham. Tapi kalau hanya saham saja, ya saham saja. Ya, itu yang menjadi tugas keempat minggu depan. Saya akan terima minggu depan itu adalah dari dari Anda itu hari Senin ya, hari baik-baik cari apa itu nilai nominal di Google aja. Nah, datanya kamu, dia data perusahaan kamu itu. Jadi operasionalkan pelajaran kita 3 itu nilainya, harganya itu. Nah, kemudian dianalisis. Dianalisis pertumbuhannya tadi juga ya, pertumbuhan. Bagaimana dia bertumbuh. Harganya pada saat kapan dia bertumbuh, pada tahun berapa. Itu selama 5 tahun itu. Ya, itu tugas kalian. Ya, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,